mewakili Bapak Ibu guru, staf karyawan, karyawati SMP Negeri 1 Pati. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmatnya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemaparan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi ini kali ini. Perkenalkan, saya Pak Ismaili Nordiana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember dari SMP Negeri 1 Pati. Serangkaian acara hari ini adalah pemaparan tunggal, tapi sebelumnya akan dibuka dulu oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau, Ibu Astuti, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya banggakan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Pati, kemudian Bu Feni, salah satu guru di SMP Negeri 1 Pati yang saat ini menjadi peserta dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya. Di siang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehat dan banyak nikmat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau sampai di akhir masa nanti. Ini saya dapat jatah jam yang cukup panjang dari hari ini adalah sebuah rangkaian kegiatan program pendidikan yang dilakukan oleh Bu Feni, yaitu salah satunya adalah diseminasi. Ini dulu kayaknya kita pernah dapat ini dari Bu Jenny. Bu Jenny itu awal masuk di sini sudah langsung diseminasi terkait modul 1.4. Tidak terasa memang sudah masuk ke modul 1.4. Padahal kayaknya masih kemarin memang kegiatan. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala dukungan panjenengan seluruh keluarga besar SMP 1 Pati terhadap program pemerintah, yaitu program guru penggerak. Hari ini kita punya satu. Bulan Juni kita start itu 3 orang, ya. Juni itu sudah jadwalnya insya Allah sudah tersebar mulai Juni. Banyak energi yang akan digunakan oleh teman-teman. Mohon untuk dukungannya. Besok itu sekarang Bu Feni ini pas pemain tunggal ya. Nah itu kalau ada pemain banyak itu enak. Masih bisa kolaborasi, artinya kegiatan masih bisa ketika diseminasi begini bisa digabung-gabungkan gitu ya. Tetapi kita berharap dengan adanya energi baru, dengan membawa perubahan bagi pendidikan, itu juga berpengaruh besar kepada sekolah kita. Bu Jenny yang sudah berpenggerak, Bu Yuli yang sudah berpenggerak, ini sudah cukup memberikan warna. Walaupun teman-teman yang lainnya bukan guru penggerak, tapi saya melihat bahwa jenengan semua itu punya semangat itu. Sudah bergerak-gerak gitu ya. Sudah bergerak gitu ya. Berharap nanti banyak generasi muda, karena memang untuk guru penggerak ada batasan usia, jadi tidak semua. Jadi seperti Uzul, kamu masih bisa? Harusnya sih bisa. Iya, karena saya saja saat itu mendaftarnya di usia kritis. Saya itu waktu itu mendaftar di usia 49. Jadi usia kritis 49 saya. Kan dibatasi 50. Waktu itu saya usia kritis 49. Sudah berharapnya gini, karena kalau tidak kena itu untuk ikut tahun akan datang belum tentu ada peluang. Ya alhamdulillah dapat.
biasa saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman guru pemuda. Saya ingat saya tidak pernah begini dulu. Ya, seingat saya dulu tidak pernah begini. Gitu, makanya tadi saya keren ya gitu ya, bisa begini. Saya dulu itu mungkin karena saya banyak sebagai ketua MGMP, jadi banyak mengendalikan di MGMP, menitipkan pada MGMP. Kegiatannya hubungan. Tetapi semangat untuk budaya positif sudah kita tahu semua bahwa kita sudah mulai mengikis sedikit demi sedikit bentuk hukuman-hukuman, sudah mulai mengembangkan budaya-budaya positif, teladan-teladan baik yang diberikan kepada anak-anak. Tetapi juga ada kalanya memang kita dibutuhkan sebuah ketegasan kepada anak-anak. Kemarin itu kesiswaan diskusi sama saya, bingung saya mau bagaimana ya caranya untuk menguatkan kepada anak-anak untuk berdisiplin, pakai baju, kemudian baju dimasukkan, pakai sepatu. Satu sisi memang kita ingin seperti itu. Sisi lainnya, ketika anak-anak itu memang alasannya masuk akal ya, celananya kan memang seperti itu ya. Ya, kalau yang perempuan rata-rata tidak, tapi yang laki-laki kalau sudah kelas 9 kan kepres semua. Saya pikir apakah salah mengukur baju waktu kelas 7 ataukah memang waktu kelas 7 itu dikecilkan, karena kalau dari kita kan ukurannya longgar. Dikecilkan sehingga ketika kelas 9 anaknya membesar dan itu menjadi kayak Dio itu sudah berapa bulan resletingnya bisa Pak Sel? Iya. Bahkan sudah dikasih uang membetulkan. Iya. Nah itu butuh proses dan butuh waktu. Ada banyak perilaku yang harus kita kuatkan dengan perilaku teladan, perilaku positif. Bahkan dengan contoh-contoh keterangan kita. Jika anak itu bajunya tidak dimasukkan, mungkin kita memberi contohnya kalau baju tidak dimasukkan. Gitu. Mungkin ya. Pak supaya mesti dimasukkan bajunya. Mungkin seperti itu. Dan ketika mereka melihat, oh ya keren ya, kalau sepertinya Pak itu bajunya tidak dimasukkan, keren gitu ya. Mereka mencapai itu. Tapi kita harus menguatkan kepada anak-anak. Mereka mengapa? Belum pernah dia protes ya anak-anak. Pak guru kok dikeluarkan boleh gitu ya? Ya. Kita harus bahwa mereka sudah ada aturan berpakaian untuk guru, aturan berpakaian untuk siswa. Nah itu ya. Nanti makanya itu Bapak Ibu, rencananya saya nanti mungkin panjenengan setelah ketika liburan ada sebuah kegiatan yang kita susun nanti itu adalah menyiapkan sebuah agenda. Sudah saya sampaikan kayaknya ini, yaitu mendatangkan 5 orang tua didampingi oleh siswa. Agenda rancangan saya adalah anak kita keluarkan dulu lembaran pertanyaan tentang suara mereka. Ini tujuannya untuk merekam suaranya. Apa sih cita-cita mereka? Apa sih keinginan mereka? Supaya kemudian memiliki rasa kepemilikan terhadap dirinya sendiri, lingkungan dan masa depannya. Dirinya, lingkungan dan masa depannya. Pada ini kita nanti buat kesepakatan sekolah yang diketahui oleh orang tua supaya bagaimana nanti dia di kelas itu. Nanti kita lihat. Untuk siapa ini 789? Nanti mungkin wali kelas akan bekerja ekstra 1 hari menemui 5 orang. Nanti saya minta beberapa teman-teman kita bentuk tim untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang untuk panduan ketika wali kelas sedang bercakap-cakap dengan orang tua. Ini kita adopsi seperti sekolah-sekolah SD plus, SMP plus kan begini.
Ya, mereka mendatangkan orang tua kemudian menyerap suaranya. Nanti pinginnya saya ketika 1 minggu sebelum laporan kita juga mengundang orang tua ini untuk melaporkan selain akademik yang mereka terima, perkembangan perilaku yang mereka sepakati pada waktu pertama, kemudian ketika proses dilaksanakan, ini loh ada bagian-bagiannya, progresnya seperti apa. Memang butuh energi lebih, tapi demi generasi penerus kita. Dan kita kan kadang-kadang cemas ya, ada kecemasan. Bagaimana ya generasi penerus kita nanti ini sudah terserang oleh gadget, malas-malasan, lebih memilih game daripada belajar, lebih memilih mungkin kayak kemarin dapat hukuman di perpustakaan, dapat hukuman sih dibuka film yang lain gitu loh. Bagiannya tujuan kita menghukumnya bagus, tetapi ternyata rencana kita yang bagus jika tidak jika tidak dilakukan dengan bagus, tidak jelas juga akhirnya ada sebuah kesalahan juga. Karena yang di perpustakaan mungkin tidak punya ilmu pendidikannya, jadi berantem. Nanti kita bahas bagaimana ya mempanismen anak-anak. Di mana-mana punishment itu memang tidak boleh, tetapi punishment yang mendidik. Katanya guru tidak ada punishment mendidik, tapi bahasa apa yang kita ada? Konsekuensi. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak bahwa dari setiap kegiatan yang dilakukan ada sebuah konsekuensi, dampak pribadi, dampak sosial, dan mungkin nanti dampak finansial untuk dalam ke depannya. Kita ajarkan itu dampak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi ini? 10 menit lebih ngomong. Karena pesan-pesannya tadi 10 menit sendiri ya Bu, ini sudah 10 menitnya. Kita kuatkan itu, ajarkan anak-anak konsekuensi. Jadi konsekuensi. Saya ingat sekali ketika saya SD, memang betul ya, punishment itu bagaimanapun bentuknya, walaupun tujuannya mendidik, melekat sekali. Saya masih sampai sekarang masih ingat ketika guru saya pegang gotek itu, kalau misalnya nggak bisa cepat itu ingat saya. Kemudian saya duduk di tretesan, kemudian kalau lihat bapak itu mesti bawa pecutan gitu, itu ada perasaan takut. Akhirnya memang terpacu untuk menghafal. Tapi kan saya sudah lupa. Hafalan saya SD dulu itu ya hanya ingat ketika karena waktu diuji itu. Sudah lupa apanya? Lupa pelajarannya tapi ingat hukumannya. Tapi masih ingat hukumannya. Ya, mari kita ubah itu. Kalau di media sosial itu banyak kan sampai kan. Saya dulu kalau dipecut sama ya memang kita kadang-kadang kita sebagai orang tua, ketika ada sebuah salah, ketika guru di sekolah diingatkan oleh guru, kemudian kita menguatkan di rumah dengan menyalahkan orang lain itu ya. Berbagi tugas. Sampun, begitu saja cukup 10 menitnya menjadi. Terima kasih banyak, semangat teman-teman. Semoga nanti ada generasi angkatan 11 kita punya 3, 12 ini insya Allah ada lagi. Semoga seperti Faizu, Burahma, bisa kegiatan yang dilakukan di rumah, tidak kemana-mana. Ya, bisa, sangat bisa. Burahma, siapa yang bisa lagi? Bu Husna, ya GDT juga bisa kok itu. Yang belum sertifikasi, nanti jika sudah CGP, GP, itu sudah tidak ikut pendidikannya, langsung UKIN-nya. Langsung UKIN. Seperti Pak Selvi, Bu Indah, itu nanti jika bisa sertifikasi, tidak ada proses belajar yang praktek pembelajaran, tidak ada, langsung UKIN-nya. Enak, betul. Langsung UKIN-nya. Itu memang
Semoga kebijakan ini berlanjut. Yang belum saya siapa? Pasti dari pasti GP aja. Lebih. Semua 40. Iya, katanya ada perbaikan karena kan ada protes dari masih belum sih, regulasinya belum ada, tapi ada rencana ada perubahan untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru yang lainnya yang usianya sudah muda. Itu memang karena itu tampak sebagai diskriminasi. Betul. Saya sepakat. Pemerintah itu menggaungkan tidak ada diskriminasi pendidikan. GP dengan non GP itu aja sudah diskriminasi. Betul. Setuju Bu, semangat. Betul. Tetapi ketika saya jadi GP kemudian dapat kemudahan rasanya terima kasih. Nah, sekarang itu kepala sekolah itu juga ada sebuah keresahan yang berangkat dari GP asik-asik saja, tetapi yang belum GP rencananya oleh Bupati Kabupaten Jember suruh jadi GP semua. Suruh jadi yang belum GP harus GP. Jadi beberapa kepala sekolah bingung, ya apa? Ya apa? Aku nggak apa. Iya, tapi bagi teman-teman yang usianya masih muda, kelihatannya bagaimana buat itu? Ada peluang angkat, ikuti saja GP-nya. Bagaimana berikutnya derek bersane sing melukis lombok gitu aja. Terima kasih banyak. Mari kita ikuti paparan budaya positif dari Bu Feni. Ini lebih mengenai kepada sekolah kita. Semangat terus. Saya mengikuti sampai akhir Bu Feni. Ini tadi kemarin tuh saya naik mobil itu, starteran mobil saya kok agak alot gitu. Saya takutnya masalah di akinya, mobil ditinggal takut dipakai anak-anak kemudian mogok di jalan. Jadi rencananya mau ke rumah mobil dulu. Terima kasih banyak. Saya serahkan sepenuhnya kepada CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Panti, Ibu Faiz Feni Nurdiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk support dan dukungannya Bu Astuti. Saya merasakan TGP Angkatan 10. Saya 5 kali mendaftar TGP dan terasa dari awal dukungannya Bu Astuti sampai saya menjalani pendidikan ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, mohon dukungan dan supportnya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat pada dunia pendidikan, setidaknya lingkungan SMP Negeri 1 Panti menjadi lebih baik lagi. Baik, saya lanjut langsung ke materi ya. Jujur saya ngeblank semua. Acara di sini adalah diseminasi itu kurang lebih adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari serangkaian kegiatan yang ada di modul 1.4. Modul 1.4 ini mungkin memang terasa sedikit spesial bagi saya rasakan. Materinya cukup panjang dan juga memang berbagai rangkaian kegiatan ada di sini, termasuk salah satunya diseminasi. Aksi nyatanya pun juga cukup terasa benar-benar bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi tentang budaya positif, beberapa konsep budaya positif yaitu konsep ini sebenarnya ini submateri yang dipelajari, yaitu pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau kita kupas dari awal adalah paradigma baru. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, karakter peserta didik. Jadi tidak hanya sekedar gaya belajarnya, tapi juga kemampuan awalnya yang berbeda. Ya. Jadi jangan dikira diferensiasi itu pasti perbedaan gaya belajar, tidak. Bahkan kemampuan awal siswa pun bisa kita jadikan dasar berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Guru yang sebagai seorang among, ya tugasnya adalah menuntun segala laku anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah sebagai satu visi pendidikan, visi Kementerian Pendidikan Indonesia saat ini adalah bagaimana lulusan pelajar kita ini memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, termasuk juga di breakdown ke dalam visi SMP Negeri 1 Pati. Pasti ada dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan ada di lulusan ataupun ada di jiwa para murid kita. Berikutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kalau mungkin perubahannya paradigma perubahan baru ya. Kalau dulu mungkin seorang guru itu berupaya untuk mengontrol murid. Jadi ilustrasinya kalau bahwa kritik itu bisa mengkritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter peserta didik. Ternyata itu hanya ilusi loh itu. Miskonsepsi di situ. Seperti yang disampaikan Bu Astuti tadi, yang diingat rasa sakitnya, bukan pembelajarannya. Nah, jadi bahwa kalau kritik membuat rasa bersalah, menghukum, itu menguatkan karakter, itu sudah hanya sekedar miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermasalah. Tidak semuanya penguatan positif. Kadang kita juga harus belajar dari kesalahan. Kemudian adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru memaksa murid, menekankan harus seperti ini. Nah, itu juga harus dirubah. Teori kontrol seperti itu harus diupayakan untuk dikurangi ataupun bahkan dirubah. Selanjutnya, ini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon kita mengubah cara pandang kita. Kalau kita berpandangan semua orang itu sama dengan kita, tapi teori kontrolnya harusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada lagi dari respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi tidak. Bahkan perilaku buruk pun itu ada tujuannya. Jadi tadi ya, belajar dari kesalahan. Bahkan salah pun itu adalah suatu media untuk pembelajaran. Kurang lebihnya bisa seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu dirubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Itu salah satu perubahan stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak, supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakuti, bukan karena hukuman, ancaman, atau juga karena hadiah, reward. Ya.
Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan atau membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap disiplin diri, sehingga mereka bisa mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena takut, bukan karena juga mengharapkan hadiah atau imbalan. Ini tadi ada kelanjutannya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai inilah yang merupakan fondasi kita berperilaku. Dengan mengaitkan nilai-nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu adalah visinya kita. Contoh misalkan Bapak Ibu guru pasti punya bayangan sekian tahun lagi di masa depan saya itu pengen punya murid yang seperti apa sih? Bayangkan pernah seperti itu? Membayangkan saya kepengennya punya murid yang bagaimana? Dari bayangan seperti itu bisa mengarah ke dalam nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang perlu disepakati oleh seluruh warga sekolah. Monggo saya minta sumbangsi idenya mungkin tentang nilai-nilai kebajikan. Dari awalnya, dari bayangan kita tuh pengen punya murid seperti apa? Jujur, disiplin, jujur, memiliki sikap nasionalis, cinta tanah air. Nah, dari yang Bapak Ibu sampaikan ini kan bisa dilakukan kurang lebih sikap-sikap seperti itu, nilai-nilai seperti itu sama dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kembali lagi penguatan visi SMP Negeri 1 Pati, bahkan lebih besar lagi adalah pendidikan di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya ini ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu sebagai usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Jadi sebenarnya setiap tindakan tingkah laku yang mungkin kita bilang anak-anak ya melakukan satu tindakan itu pasti karena dia kebutuhan 5 dasar manusianya ini tidak terpenuhi. Contoh misalnya ketika jam pelajaran ada siswa malah makan-makan di kantin. Nah, dia makan-makan di kantin berarti dia ada kebutuhan dasar dia bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Mungkin tadi tidak sarapan, sampai jam istirahat siang nggak tahan laparnya karena di tengah jam pelajaran mencuri waktu untuk ke kantin. Nah, sebenarnya dasar tingkah laku baik itu yang positif dan negatif itu adalah sebenarnya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar hidup manusia ini. Pasti ada alasan, pasti ada tujuan tertentu. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini sebenarnya dibagi 2 kelompok Bapak Ibu. Ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu ya, kalau dari 3 ini, yang ekstrinsik yang bagian mana? Kalau dari 3 bagian ini yang ekstrinsik. Yang kedua saja, sama yang pertama. Ya. Jadi motivasi perilaku yang 1 dan 2 ini
motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Yaitu motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika anak sudah memahami dan memiliki nilai intrinsik ini, segala cita-cita yang mereka impikan insya Allah mungkin akan tercapai. Ini sudah perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi ini adalah merupakan suatu pilihan. Kemudian di kalau bagian atas itu ada identitas gagal ya. Jadi tadi ini kalau memang menerapkan prinsip hukuman, jadi memang memberikan identitas gagal pada siswa. Mungkin ketika itu saja siswa patuh, tapi ada kemungkinan dia akan mengulangi kegiatan ini, mengulangi kesalahan kembali, dan ada rasa yang tidak nyaman pada murid dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi, rasa tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Pada kondisi hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau pada restitusi, murid dan anak akan mendapatkan penguatan. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Saya kira ini sudah pada paham semua Bapak Ibu ya. Atau mungkin dalam materi seperti ini sudah banyak paham sudah. Posisi kontrol guru pembuku. Saya ini ya modul 1.4 ini merasa kayak apa ya, kayak dikuliti satu-satu gitu, ya kayak dikupas satu-satu. Begini sendiri. Saya semua ya gitu gitu. Jadi masa ini juga masih belum on proses, OTW ini. Insya Allah ya Bu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Nah, pasti kan sudah paham ciri-cirinya bagaimana, indikatornya bagaimana. Pembuat rasa bersalah, dan juga teman. Kemudian ada pemantau atau pengawas, boleh itu. Jadi ya semoga. Yang kelima posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Tapi ini kemarin juga saya dapat pengetahuan baru juga, ya tidak perlu manajer, tapi kita ada kalanya mengkombinasi seperti itu, ya. Ada kalanya mengkombinasi dari beberapa posisi kontrol ini boleh dilakukan. Nah, kombinasinya di mana? Ketika kita melakukan segitiga restitusi nanti ya, step by step dulu. 5 posisi kontrol guru dulu. Nah, saya kasih gambar kerja. Silakan berkelompok, satu kelompok 5 kelompok, dibuat 5 kelompok. Monggo, bukan juga 5 Bu, dibagi 5 kelompok. Kayak ini kan banyak. Jadi mungkin ini kelompok 1, kelompok 2 gitu mungkin. Nah, ini Bu Evi. Bu Evi bertiga dengan Bu Yulia, Bu Siti. Ini belakang. Ini bertiga, masuk. Boleh, monggo. Ini bisa jadi 2. Ini 3 di depan. Ya boleh sini. Ini Pak Selvi. Pak Selvi beda sama Bu Jerry. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, sudah paham biasanya indikatornya apa saja, ya? Ini ada kasus. Mohon perhatian dulu, Bu.
benar Bapak Ibu. Studi kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Disisikan diri Anda ketika Anda sebagai pemukul itu bagaimana? Apa yang akan diucapkan oleh guru? Kalau Anda sebagai posisi pemukul, gurunya ngomong apa? Kalau Anda sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang diucapkan oleh gurunya? Dan sebenarnya dampak apa yang terjadi? Coba dengan pertimbangan lagi. Kalau sifatnya terjadi seperti itu, dampak ke siswanya itu bagaimana? Kira-kira. Nanti kita sampaikan. Oke, monggo 5 menit ya. 5 menit nanti perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Ini kan ada studi kasus 5 posisi Kota Bengkulu. Nah, saya sebagian kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Oh, kasusnya sama. Cuma yang membedakan adalah posisi kita ya. Memantau. Nah, ini makanya guru mengucapkan 3 hal. Dampaknya 3 hal ini yang berkaitan. Maksudnya ucapan ini. Oh, enggak ya. Pertanyaan dari kelas berapa? Ya. Memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya bagian kelompok membuat rasa bersalah. Biasanya kalian awalnya ngomong apa masalah? berarti membuat kesalahan. Apa saja apa buat rasa bersalah biasanya Berarti udah kasihan sama ibu. Kalau mata biasanya ada Jadi mengingatkan bahwa biasa cirinya ada iya, nggak apa-apa saja itu gitu aja nggak apa-apa.
lagi. Sudah? Sudah siap semuanya? Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai dari kelompok pertama. Mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya mulai dari kelompok pertama. Bu Evi akan membacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini tim kami bertindak sebagai penghukum. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan diucapkan guru kalau sebagai penghukum? Contohnya, yang tidak memakai topi berdiri di depan. Biasanya kalau upacara gitu ya. Ekspresinya dapat. Oh iya, sama ekspresi. Kemudian, yang atributnya tidak lengkap keliling lapangan, misalnya gitu. Satu lagi, jahat ini. Yang atributnya tidak lengkap bersihkan kamar mandi, contohnya seperti itu. Jadi ada yang suruh maju ke depan ketika upacara berlangsung, ada yang keliling lapangan setelah upacara, ada yang suruh bersihkan kamar mandi. Berikutnya, apa dampak yang akan dialami peserta didik? Yang jelas malu pada teman-teman yang lain ketika dihukum. Kemudian bisa juga siswa tersebut merasa tidak percaya diri. Kemudian untuk yang keliling lapangan bisa berakibat siswa tertentu mengalami kelelahan sampai sakit apabila kondisi fisiknya tidak memungkinkan, ya tidak kuat. Kalau untuk yang kamar mandi, membersihkan kamar mandi, bisa saja bajunya nanti kotor. Nah, besoknya tidak berseragam, berefek pada pelanggaran berikutnya, termasuk kelelahan juga. Baik, itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Untuk kelompok 2 kami sudah berdiskusi tadi. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tim kami kebagian pembuat rasa bersalah. Jadi 1, apa yang akan diucapkan guru? Kami tadi sudah berdiskusi dengan mengatakan kenapa topimu dicoret-coret? Terus kenapa dasimu tidak kau pakai? Yang ketiga, kenapa bajumu selalu dikeluarkan? Yang kedua, apa dampak yang akan dialami peserta didik? Dampaknya, jika ketemu guru yang mengingatkan itu, mereka itu selalu menghindar, entah lari, entah disembunyikan, entah apa. Kemudian dampak jika ditanya kenapa dasimu tidak dipakai itu, mereka selalu beralasan hilang bu, lupa, ketinggalan di rumah. Kemudian untuk kenapa bajumu selalu dikeluarkan, mereka beralasan resleting rusak bu, kekecilan bolong, tapi tidak ditunjukkan, hanya ditutup diberitahu. Gitu ya tadi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 sebagai posisi kontrol teman. Oke, untuk kelompok 3 kasusnya sama ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini guru memposisikan sebagai teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan diucapkan oleh guru apabila memposisikan dirinya sebagai teman? Mengapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Apa ada masalah? Yang kedua, ayolah atribut sekolahnya dipakai. Kalau kamu pakai atribut lengkap, kamu kelihatan tampan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak yang akan dialami peserta didik? Yang pertama, positifnya, peserta didik itu merasa diperhatikan. Yang kedua, peserta didik merasa dihargai. Kemudian dampak negatifnya, peserta didik itu cenderung meremehkan, atau bisa juga peserta didik itu hanya patuh pada guru yang bersangkutan saja, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah dan timnya. Terima kasih Pak Sulika.
Jadi ini tentang sebagai posisi teman. Nah, menggunakan bahasa yang bahasa gaul mungkin ya, dekat dengan siswa. Tadi ada ayolah gitu ya, salah satunya bisa itu sebagai indikasinya. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Monggo. Terima kasih untuk waktunya. Kelompok kami kebagian sebagai pemantau. Di sini apa yang akan diucapkan seorang guru jika atribut siswanya tidak lengkap? Anakku, kamu sudah 2 kali ya melanggar tidak menggunakan atribut sekolah saat upacara. Lain kali kamu harus lebih disiplin ya, untuk kebaikan kamu sendiri itu. Ya Bu. Apa dampak yang akan dialami oleh peserta didik? Mungkin mereka akan lebih mengingat kesalahan dan mereka akan berusaha untuk lebih disiplin di upacara berikutnya. Tapi yang awal kan kesalahannya yang diingat, karena kan diungkit ini sudah 2 kali, iya, sudah 3 kali. iya. Salah satu ini ciri-cirinya yaitu selalu diulang, dihitung lagi. Iya. Sampai berapa kali sudah ya? Kita kan memang tugasnya memantau. Jadi memantau. Sampun pasti. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk videonya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Asti. Terima kasih. Selanjutnya Pak Selvi yang ngomongin calon CJP yang angkatan 11. Ini saya yang ngomong karena saya tidak ikut mikir. Iya, ini oh, iya. Posisi guru sebagai manajer, apa yang dilakukan saat siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera? Sebenarnya kalau saya lebih cocok yang diperankan Bu Evi tadi. Tapi di sini saya disuruh membaca bagaimana posisi guru apabila saat menjadi manajer. Jadi kalau pada saat menjadi manajer, ini menurut pemahaman kami, yang guru lakukan atau yang guru ucapkan yang pertama, mengapa kamu tidak menggunakan atribut lengkap? Kemudian selain itu, jika kamu tahu, apakah kamu tahu konsekuensinya jika kamu melanggar aturan? Kemudian, apa ada masalah? Jika ada, coba ceritakan. Jadi kita mencoba menggali penyebabnya, gitu. Dan kemudian apa yang dampaknya yang dialami oleh peserta didik? Menurut kami dampaknya peserta didik melakukan refleksi terhadap dirinya. Selain itu juga peserta didik mengetahui kesalahannya. Dia paham, oh ternyata saya salah. Sehingga peserta didik tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Itu mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ini ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Sudah benar indikator dari 5 kontrol guru pemantau itu tadi sudah nampak sekali dari pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, selanjutnya, ini mungkin ya posisi kontrol dari 1 guru penghukum, tindakannya mesti memarahi, mengkritik, menyakiti dengan melakukan tindakan kekerasan. Perkataannya kan kayak gitu ya, kalau kamu melanggar lagi nanti ibu hukumnya kamu ya, bahasanya kamu ya mau melanggar lagi takutnya lepas. Akibatnya murid tidak peduli lagi dengan gurunya ataupun tugasnya, dia malah memboikot, memberok ya, lebih memberontak bisa. Terus pola perilaku dia kan melanggar dan berulang-ulang sebagai suatu bentuk perlawanan. Nah, motivasi yang berkembang jelas adalah motivasi ekstrinsik. Justru malah kayak lebih bodoh atau ngece ke gurunya karena akan jadi bulan-bulan seperti itu lah. Itu bahayanya. Jangan sebut lagi lah.
Kemudian akibatnya murid merasa semakin bodoh dan juga nakal. Dia lebih banyak berkelit nanti, rendah dirinya, menghindar terus. Itu salah satu bentuk dia rendah diri dan kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah, itu dia. Kemudian motivasi ekstrinsik. Kemudian teman ini tindakannya adalah membuat pemakluman. Kemudian perkataannya lakukan demi Bapak Ibu tadi ya, ada bahasa yang beda, salah satunya ayolah gitu. Jadi ada kusuk-kusuk buat gitu. Nah kemudian akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Kemudian menjadi lemah dan cenderung menunggu, tergantung pada satu guru itu saja. Motivasi ekstrinsiknya. Untuk yang keempat yaitu pemantau atau pengawas, kalau di sini sama di kurang lebihnya memantau dan mencatat. Nah, itu tadi kalian bahas di Trito ini sudah 2 kali ya melanggar. Kemudian perkataannya kamu sudah tahu aturannya. Kemudian murid akibatnya adalah selalu mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Orientasi pada ganjaran dan hadiah. Motivasi juga ekstrinsik. Yang terakhir adalah posisi manajer. Bertanya dan membuat kesepakatan, harapannya apa. Jadi menggali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Syarwi, menggali permasalahannya apa, mengharapkan solusi dan konsekuensinya. Kemudian akibatnya siswa bisa melakukan perbaikan diri, merefleksi dan memperbaiki dirinya. Sehingga pola perilaku akan muncul disiplin dari dalam diri. Ini akan menunjukkan motivasi intrinsik. Jawabannya ya Mbak ya. Kurang lebih ini adalah suatu indikatornya, gitu Bu. Bukan jawaban mutlak atau pastinya. Manakah yang lebih baik? Ya, mungkin terlihat kalau di sini adalah posisi manajer. Tapi ini tadi sesuai dengan pengetahuan yang saya peroleh, boleh dikombinasi. Nah, ketika kita menjadi posisi manajer, menggali apa sebenarnya harapan dia kan, menggali masalah pada anak, kadang kita boleh sebagai seorang teman, yuk coba cerita ke ibu tidak akan marah kok, kita coba cari solusi. Kan juga sudah dikombinasi dengan teman, boleh. Ya, mengingatkan lagi boleh. Sebagai pengawas juga, jadi boleh dikombinasi. Nah, oke. Nah, setelah memahami ini Bapak Ibu, berikutnya siapakah saya? Ini mungkin yang bisa menjawab adalah diri Anda sendiri. Silakan direfleksikan dirinya. Siapakah saya dalam posisi 5 tahun dulu tadi? Siapa saya? Jadi setelah Bapak Ibu memahami tadi 5 posisi kontrol, monggo direfleksikan siapa diri semua. Selanjutnya ya, ini ada keyakinan kelas. Saya kira sudah paham juga Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Di kelasnya juga sudah membuat semua. Nah, sudah dipraktekkan. Terus ini ada pembentukan keyakinan kelas, bersifat intrinsik, pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Nah, ya. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan dapat dibuat di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi ya. Dan terakhir ini Bapak Ibu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita tadi di awal tahun aja berbondong-bondong bikin keyakinan kelas. Tapi semester berikutnya perlu dievaluasi lagi. Mungkin ini ada nonton video dulu sebentar. Film Korea. Bukan. Itu saya suka drakor tapi tidak satu drakoran ini gitu. Kira-kira Korea itu apa enggak? Oh masih Bu. Ini ada musiknya harusnya. Jalan lagi deh Bu. Ini ada keyakinan kelas yang saya buat di kelas 7B sebagai aksi nyata disiplin positif pada salah satu modul di PMM. Ini sudah dapat sertifikat kemarin Bapak Ibu.
simpel ini aja membuatnya. Monggo jenengan yang biasa untuk nambah-nambah sertifikat di PMM. Tulisannya songkut. Untuk buat cetak poster. Sudah diupload di PMM, alhamdulillah juga sudah keluar sertifikat A. Terima kasih Bu Jenny. Tadi Bu Jenny. Jadi tentang keyakinan kelas tadi tahapan untuk proses pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya materi yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yang dimaksud adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Prosesnya bagaimana? Prosesnya yaitu dengan dialog, Bapak Ibu. Dengan dialog. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan dijudge dulu kalau kamu salah gitu ya. Tapi diyakinkan juga setiap orang bisa melakukan kesalahan. Bu Feni juga pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana upaya untuk memperbaiki itu. Menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses.
Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, anak jam pelajaran pergi ke kantin. Sebenarnya alasannya apa? Kenapa seperti itu? Pasti ada kebutuhan 5 dasar tadi ya, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Kemudian guru berdasar dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Berikutnya adalah analisis kasus. Saya bagi lagi analisis kasusnya. Sebentar Pak. Monggo. Ini hanya 4 kelompok saja. Oh iya. Ini tetap bertiga. Mungkin monggo bertiga. Ini wes ini foto sama sini. Ini ada Bapak Ibu, ini ada kasusnya antara Anto dan Dino. Ini masih ada satu. Jadi Pak Sewit, ini ada satu. Monggo. Kemudian ya ada Anto dan Dino. Ini ya. Terus kemudian mereka terlibat pertengkaran dan adu mulut. Kemudian dipanggil oleh ibu kepala sekolah dan melakukan tindakan ini. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh ibu kepala sekolah? Dari 5 posisi kontrol tadi, kalau jenengan baca kasusnya, ibu kepala sekolah itu ada di posisi mana? Ya, kenapa Bapak Ibu menyebut beliau manajer? Ciri-cirinya kenapa? Manajer, iya Pak, enggak bisa Pak manajer yang mungkin manajer. Ini manajer. Kenapa? Karena melakukan sindiran. Terus apa yang dilakukan oleh sih? Yang bagian mana? Yang pertama menstabilkan identitas, ya kan? Ya, di bagian mana beliau menstabilkan identitasnya? Bagaimana? Kalimat mana? Ya. Ya. Ini maksudnya posisi kontrol apa yang diperhatikan oleh
Ya, harus dikasih konsekuensinya. Kamu jual di jam saya, berarti konsekuensinya apa? Ada kesalahan. Aku tinggalkan kamu kan satu row garis besarnya yang positif, satu row garis besarnya saya melanggar validasi keseluruhan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua validasi tindakan jangka. Validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang ini Pak. Ya nanti semua bisa meng-coaching peserta didiknya sendiri. Tapi bukan berarti terus ya kolaborasi dengan guru BK juga masih penting. Guru, wali kelas, guru BK itu tetap masih kolaborasinya tetap. Bukan berarti nanti sunnah coba ibu wis kata-kata mau coaching. Oke Bapak Ibu, sampun? Sampun? Belum. Belum. Ngomong cok itu balik. Sudah sudah. Sudah. Betul. Dari nomornya Bunda dulu. Kenapa Pak? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan analisis kasus dari kasusnya Anto dan Dino. Tadi ceritanya, singkat cerita itu bercerita tentang Anto dan Dino itu sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba dua anak ini terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut sehingga beradu fisik atau kontak fisik, dan akibatnya
kemeja salah satu dari anak tersebut terlepas kancingnya, begitu intinya. Kemudian pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Siti? Mungkin ini akan dijawab oleh Mbak Rahma. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Menurut pendapat kami setelah berdiskusi tadi, posisi kontrolnya yang dipraktikkan oleh Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Karena kalau dibaca dari ceritanya, Ibu Suti telah melakukan segitiga restitusi seperti yang dijelaskan tadi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan, yang pertama, menstabilkan identitas. Bisa dilihat dari pernyataan Ibu Suti yang berisi, Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dari pernyataan Ibu Suti yang menyatakan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang ketiga tadi apa? Menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ya, si Dinonya ini mengangguk. Kemudian ada juga kalimatnya, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah. Nah, ini si Dino ini berusaha memperbaiki, meskipun caranya mungkin belum benar, karena ini caranya nilai di sini. Ada di selanjutnya. Selanjutnya, Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kita. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo. Bu Evi sambut. Monggo Bu Evi. Baik, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti sebagai manajer? Sama, karena beliau menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh kelompok sebelumnya. Untuk menstabilkan identitas, sama tadi, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kemudian sempat juga ditanyakan di awal, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, itu juga gitu, menstabilkan perasaan anak juga seperti itu. Kemudian untuk validasi kebutuhan, itu ada kata-kata bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi kebutuhan untuk mempertahankan diri. Selanjutnya yang menanyakan keyakinan, Ibu Suti bertanya, apa yang bisa dilakukan Anto untuk perbaiki kesalahannya? Jadi seperti itu. Kemudian bersedia tidak dia belajar untuk menjahit? Ada konsekuensi juga. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Evi. Selanjutnya Bang Owe. Kurang lebih sama aja jawabannya lah. Setelah itu analisis kasus seperti itu yang termasuk mungkin coaching ya istilahnya ya. Kalau mungkin di BK apa Bu Siti? Kalau di BK namanya sama coaching klinik juga. Iya, validasi tinggal. Nah, harapannya Bapak Ibu semuanya memahami seperti ini. Jadi ada step tahapan, langkah, tindakan dan ditekankan konsekuensinya juga. Nah, konsekuensi yang diminta oleh peserta didik apa untuk memperbaiki apa, gitu ya. Setelah diminta konsekuensinya juga dipantau lagi, boleh dikombinasi dengan pemantauannya sudah dijalankan belum konsekuensi yang tadi dituliskan atau tadi yang mereka sampaikan. Nah, harapannya dengan memahami segitiga restitusi ini kita bisa membuat anak-anak lebih nyaman
tidak merasa dikorbankan gitu. Ada konsekuensi yang bisa semua dijalankan. Baik Bapak Ibu, di kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya dulu ada memiliki suatu kepribadian profesional, sosial, baik di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan dari standar nasional pendidikan. Mohon saya minta refleksinya dulu dari Bapak Ibu. Semoga yang serefleksi selama mengikuti diseminasi dari awal sampai hari ini. Saya minta tolong Bu Indah. Refleksi tentang serangkaian kegiatan ini. Baik. Tadi sebelumnya saya tidak begitu yang masih baru juga 2 kali dari penyampaian dari Bu Jenny dan Bu Feni. Tapi yang masuk meresap di otak saya, yang pertama adalah posisi kontrol guru itu ada 5, betul 5 ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat itu pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kemudian tadi juga belajar tentang kesepakatan kelas, dan yang terakhir tadi kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah menurut saya sendiri itu mengganti atau istilahnya menggantikan hukuman, gitu ya Mbak ya, menggantikan hukuman menjadi solusi, gitu ya Mbak ya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi keyakinan, dan yang validasi tindakan, dan yang terakhir adalah keyakinan. Nah, seperti itu. Saya lupa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ada lagi ya? Satu lagi ya bagi yang refleksi ya. Bu Jenny ya. Bu Jenny. Monggo. Kalau Bunda sudah mengulas dari Mas Dani, monggo dari Bu Jenny. Refleksinya sedikit. Terima kasih Bu Feni. Ini seperti mengingatkan saya pada saat saya menjadi CGP. Jadi ada penerapan budaya positif yang sangat penting sekali. Andai kata semua guru di setiap sekolah menerapkan seperti ini, mungkin anak-anak akhirnya mengetahui kekurangannya selama ini apa, sehingga kenakalan-kenakalan itu bisa diharapkan berakhir. Begitu pemikiran saya. Seandainya semuanya bisa, tetapi memang pada kenyataannya ada kalanya hal itu sulit dilakukan, mungkin karena kita belum terbiasa, karena pola kita masih center guru ya, guru tersentral, tidak pada murid. Jadi harusnya setiap guru harus memahami kebutuhan muridnya, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi ya memang harus seperti itu. Keadaan sekarang memang menginginkan guru di posisi demikian. Terima kasih Mbak Feni sudah memberikan mengingatkan kembali tentang diseminasi penerapan budaya positif. Semoga apa yang sudah diberikan Mbak Feni tadi bisa menjadi inspirasi bagi semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampun di rangkaian ujung acara diseminasi saya kali ini. Kurang-kurang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bapak Ibu berkenan secara aktif mengikuti kegiatan dari diseminasi ini.
sesuai yang diharapkan Ibu KS, semoga bisa mengambil sedikit manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, dan yang pasti berupaya untuk menerapkan kepada peserta didik kita, sehingga impian kita, visi SMP Negeri 1 Panti untuk peserta didik kita yang memiliki beriman, berakhlak, ya, bisa tercapai. Salah satunya itu, dan juga secara keseluruhannya berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah tindakan selama kegiatan ini. Juga terima kasih waktunya juga, karena mungkin agak sedikit molor sesuai perjanjian 15 menit saya kira dari perjanjian awal. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberi sedikit inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri.